Welcome back to channel YouTube-nya Om Ali Zuud. Oke adik-adik, video kali ini nanti Om Ali masih membahas penilaian sumatif akhir semester 2 buat adik-adik kelas 7 tingkat SMP maupun MTS. Video kali ini sudah memasuki part yang kedua adik-adik. Nanti kita akan bahas nomor 11 sampai dengan nomor 20 adik-adik. Seperti biasa buat adik-adik yang mau mendownload soal-soal yang ada di video ini, bisa di-download secara gratis. Linknya ada di bagian deskripsi video ini. Tinggal diklik langsung di-download. Oke, langsung saja adik-adik ya, kita menuju ke soal nomor 11. Kisi-kisinya. Peserta didik dapat menentukan luas persegi panjang jika diketahui keliling dan panjang dari salah satu sisinya. Oke, nomor 11, misalkan Om Ali beri contoh seperti ini. Sebuah persegi panjang mempunyai keliling 60 cm dan lebar 6 cm lebih pendek dari panjangnya. Luas persegi panjang tersebut adalah, oke. Adik-adik, kalau keliling persegi panjang apa adik-adik? Iya, 2 kali panjang tambah lebar adik-adik. Ketemu kelilingnya 60. Begitu kan? Nah, di sini ada keterangannya, lebarnya 6 cm lebih pendek. Artinya itu lebarnya kalau lebih pendek itu artinya dikurangi. Jadi panjang dikurangi 6 karena 6 cm lebih pendek dari panjangnya. Begitu adik-adik ya. Oke, kita nanti masukkan substitusi ke sini. Tapi sebelum kita substitusi, ternyata ini bisa di cancel adik-adik. Kita bagi 2. Jring. Ini tinggal 30. Panjangnya P. Lebarnya nanti kita ganti dengan ini adik-adik. Panjang dikurangi 6. Oke, P tambah P, ini kan 1 tambah 1 berarti 2P. Sama dengan min 6-nya, seperti biasa kita pindah ruas ke sini adik-adik. Jadi 30 plus 6, karena ini min, pindah ruas jadi positif. 2P sama dengan 36, P-nya sama dengan cancel saja, jring, bagi 2 adalah 18. Nah, sudah ketemu panjangnya, tinggal masukkan ke lebarnya. Lebarnya 6 lebih pendek, artinya 18 kurangi 6. Lebarnya sama dengan 12. Pertanyaannya luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Panjangnya 18, lebarnya 12, kita kalikan adik-adik. 18 kali 2 adalah 36, 18 kali 1 adalah 18. Ketemunya 612 atau 216. Jadi jawabannya yang B adik-adik. Bisa dipahami? Oke, lanjut kisi-kisi nomor 12. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah tentang banyaknya pohon yang ditanam dengan jarak tertentu pada keliling persegi panjang. Oke, Om Ali soalnya seperti ini. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 30 meter dan lebar 18 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak antar pohon 6 meter. Banyaknya pohon yang harus ditanam adalah. Nah, ini soal cerita adik-adik ya. Karena ini udah ada bocorannya jenenge ya. Ada bocorannya ini di sekeliling. Berarti kita mencari keliling. Betul, kita nyari keliling, bentuknya persegi panjang. Berarti 2 kali panjang tambah lebar. Begitu adik-adik. Sama dengan 2 kali tadi panjangnya 30, lebarnya 18. Sama dengan 2 kali dijumlahkan 48. Sama dengan berapa adik-adik? Dikalikan 2, 96. Nah, setelah itu dilihat ada jaraknya 6 meter per pohon, antar pohon. Jadi nanti kita bagi dengan 6. Ketemunya 16 pohon atau 16 batang pohon. Nice, jadi jawabannya yang B adik-adik.
Bisa dipahami? Oke, lanjut kisi-kisi nomor 13. Peserta didik dapat menentukan nilai variabel pada sisi persegi berbentuk AX min B dan diketahui keliling perseginya. Oke, nomor 13. Panjang sisi suatu persegi adalah 2x min 3 cm. Jika kelilingnya 60 cm, maka nilai x sama dengan atau adalah. Oke, ini persegi, keliling persegi, ini persegi adik-adik ya. Itu kan sisinya sama semua. Ini misalkan si A, ini si A, ini si A, si A. Jadi A tambah A tambah A tambah A menjadi 4A. 4A ini ketemunya 60. Jadi sisinya masing-masing kita bagi dengan 4. 60 bagi 4 yaitu 15. Jadi ini 15-an adik-adik. Nah, sudah diketahui ini dalam bentuk variabel. Jadi nanti 2x min 3 sisinya itu ketemu 15. Begitu adik-adik. Seperti biasa kita pindah ruas. 2x sama dengan 15 ditambah 3. 2x sama dengan 18. Jring-jring. Ketemu 9. Jadi jawabannya D adik-adik. Oke, next lanjut. Kisi-kisi nomor 14. Peserta didik dapat menentukan keliling daerah yang diarsir pada gabungan segi 4, persegi dan persegi panjang. Oke, perhatikan gambar di bawah. Ini ada gambarnya adik-adik ya. ABCD persegi panjang dan AXYZ persegi, keliling daerah yang diarsir. Oke, kalau mencari keliling adik-adik, ini kan yang diarsir yang ini adik-adik. Jadi misalkan Om Ali startnya dari X, berarti harus kembali lagi ke X di mengelilingi daerah yang diarsir. Berarti nanti XB tambah BC tambah CD tambah DZ tambah ZY tambah YX, begitu adik-adik ya. Jadi bukan keliling itu kadang begini, keliling persegi panjang dikurangi keliling persegi. No, bukan begitu adik-adik ya. Namanya keliling berarti dijumlahkan semua sisi-sisinya yang dikelilingnya. Oke, ini segini berapa adik-adik? Ini segini 10, ini 3, berarti ini 7. Begitu adik-adik. Ini 5 sudah, ini 10. Yang ini 5. Ini karena persegi, ini juga 3, berarti sisanya 5 kurangi 3, 2. Ini sudah ketemu 3. Udah di adik-adik dijumlahkan. Jadi 7 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3. Begitu adik-adik ya. Ini berapa ini? 12, 22, 24. Bener nggak? 27, 30. Bener ya adik-adik, 30. Nice, begitu. Atau Om Ali ada ide ini. Ini sisi yang ini, yang YX ini kan sama dengan ZA. Kita geser ke sana. Nah, geser ke sana. Yang ini ZY geser ke bawah, jadinya AX. Jadi nanti kelilingnya ini tambah ini tambah ini tambah ini, atau sama aja keliling persegi panjang ini ya. Jadi keliling persegi panjang kan 2 kali, panjangnya tadi 10, lebarnya 5. 2 kali 15, ketemunya 30. Sama saja adik-adik. Monggo pakai cara yang mana? Oke, lanjut kisi-kisi nomor 15. Disajikan gambar jajar genjang. Peserta didik dapat menentukan besar salah satu sudut jajar genjang yang memuat variabel. Om Ali contohkan gambarnya. Ada gambarnya adik-adik ya. Pada gambar di bawah, ABCD adalah jajar genjang. Besar sudut B adalah. Oke, kita mengenal namanya sifat-sifat dari sudut pada jajar genjang. Ini sudut lancip, ini sudut tumpul.
Di bab sebelumnya ini namanya sudut dalam ya. Sudut dalam sepihak atau sepihak dalam. Kalau dijumlah ketemunya 180. Atau gini aja adik-adik ngafalinya. Kalau ini lancip, ini tumpul, berarti di total 180 adik-adik ya. Begitu. Jadi kita jumlahin aja ya. 3x min 20 kita jumlahkan dengan 2x plus 15 ketemunya 180. 3 tambah 2 adalah 5. 5x min 20 tambah 5 berarti masih negatif 5 adik-adik ya. Sama dengan 180. Seperti biasa kita pindah ruas. 5x sama dengan 180 pindah ke sana positif 5. 5x sama dengan 185. X nya berapa adik-adik? Di cancel aja adik-adik, dibagi 5. Jring jring 3 5. Begitu adik-adik ya. 35 itu berapa ini? Kalau 3 kan 15. Bener ya? 15 masih 37, maaf adik-adik, 37. Begitu adik-adik ya. Mohon maaf salah hitung. Nah, pertanyaannya jangan langsung ini 37 di pilihan ganda aja coret langsung jawaban A. No adik-adik ya, harus lebih teliti. Pertanyaannya adalah sudut B-nya. Sudut B itu yang tumpul, kan yang ini adik-adik, yang 3x min 20. Nah, kita masukkan x-nya ke sini, jangan langsung jawabannya ini. Jadi 3 kali 37 kurangi 20. 3 kalikan 37 berapa adik-adik? 3 kali 7 kan 21, simpen 2, berarti 111 dikurangi 20. Ketemunya 91. Begitu adik-adik ya. Oke, jadi jawabannya yang D adik-adik. Lanjut ke soal nomor kisi-kisi nomor 16. Disajikan gambar jajar genjang. Peserta didik dapat menentukan luas jajar genjang. Ini nomor 16. Perhatikan gambar di bawah. Diketahui sebuah jajar genjang ABCD. AB 10 cm. Oke, Om Ali tulis ya, ini 10 cm AB-nya. BC 15. BC itu ini 15. DE 12. Oke, maka luas jajar genjang ABCD adalah, luas jajar genjang apa adik-adik? Alas kali tinggi atau panjang kali lebar, sama saja. Ini kan dari persegi panjang, tapi di sisi yang ini dipleotin atau dimiringkin. Nah, alas, coba kalau ini alasnya adik-adik, coba perhatikan tingginya tuh DF. Kalau alasnya BC atau CB itu tingginya DF, sementara DF tidak ada. Jadi jangan langsung terburu-buru. Ini alasnya, ini tingginya, tidak ada adik-adik. Namanya alas sama tinggi itu harus tegak lurus. Ini alasnya, ini tingginya, no, ini miring adik-adik. Jadi bukan pakai 15 sama 10. Kita lihat lagi. Nah, ini kalau ini sebagai alasnya, si 10 ini, AB ini sebagai alasnya, si 10 tingginya adalah DE. Ini ada keterangan tegak lurus. Jadi ini alas, ini tinggi. Jadi alasnya 10, tingginya 12. Ketemunya 120. Begitu adik-adik. Hati-hati ya, walaupun ini tinggal mengalihkan, tapi harus tahu mana alas, mana tinggi. Oke, kita coret jawaban yang A. Nomor 17. Peserta didik dapat menentukan salah satu panjang diagonal lainnya jika diketahui luas belah ketupat dan panjang diagonal satunya. Oke, ini coba kita baca soalnya ya. Salah satu panjang diagonal belah ketupat 14 cm dan luasnya 70 cm persegi. Panjang diagonal lainnya adalah, luas belah ketupat apa adik-adik? Lupa, WD di Om Ali tulis ya. Biasanya pakai ini ya, umumnya diagonal 1 Om Ali beri simbol D1, diagonal 2 Om Ali beri simbol D2. Kita bagi dengan 2. Ini sudah ketemu. Tadi 70 luasnya udah diketahui.
Misalkan ini anggap aja yang satu ya, 14 kali D2-nya yang ditanya per 2 sama dengan 70. Kita cancel jring-jring, tinggal 7. Oke, berarti tinggal 7D2 sama dengan 70. Ya, di cancel lagi adik-adik, jring-jring. D2-nya ketemu 10. Mudah adik-adik. C jawabannya.
Oke, akhirnya selesai juga adik-adik di part yang kedua ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah berhitungnya. Insya Allah kita lanjut lagi di part yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.